Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Academy jenis Swordsman part yang keempat. Di awal scene pada part kali ini kita melihat Ronan yang sedang berjalan bersama Asel. Dia kini berada di pinggiran kota bernama Hutan Shimoe. Dia sedang menelusuri peta yang diberikan oleh profesor sebelumnya. Tak lama setelah itu dia pun kini menemukan sesuatu yang dicarinya, yaitu mata air dari Fernando. Dijelaskan bahwa sumber mata air ini adalah mana yang tersebar di seluruh dunia tanpa alasan yang jelas dan berkumpul di satu tempat membentuk genangan air yang disebut mana vein. Dengan keberadaannya mana akan diserap oleh materi di sekitarnya. Sebuah batu biasa akan berubah menjadi batu mana tingkat tinggi dan rumput liar akan berubah menjadi ramuan obat yang ajaib. Itu terkenal karena memiliki efektivitas yang luar biasa. Nilainya sangat astronomis dan kebanyakan orang akan memperebutkannya. Tetapi Ronan berkata bahwa profesor itu sangat dermawan. Dia memberikan sesuatu seperti itu secara cuma-cuma untuk menetaskan satu telur. Lanjut Ronan pun bertanya kepada Asel, bagaimana menurutmu? Apa ada perasaan yang berbeda yang kau rasakan? Asel pun menjawab, ini pertama kalinya aku merasakan mana sebanyak ini menjadi padat dalam satu tempat. Dia juga mengatakan kalau di sini dia bisa dengan mudah mengeluarkan sihir dan ini jauh lebih kuat daripada yang biasanya. Tidak lama setelah itu telur yang ada di saku Ronan pun bereaksi. Tapi kali ini telur itu menyerap banyak magic power dengan kecepatan yang luar biasa. Ronan mengatakan bahwa sepertinya telur ini suka mana yang ada di sini. Tidak lama setelah itu Ronan pun mengingat apa yang telah dikatakan oleh Profesor Faren sebelumnya. Dia mengatakan bahwa banyak mana di sini dan ada banyak spesies fantasi yang datang dan bersarang di sini. Yang artinya walaupun itu adalah hewan biasa, tempat ini sangat bagus. Tapi yang membuat mereka heran kenapa tidak ada satupun binatang buas yang muncul di sana. Ini terlihat sangat mencurigakan. Ronan mengatakan bahwa kejadian ini di luar dugaan. Ini selalu terjadi kemanapun dia pergi. Dan Ronan pun mengatakan kepada Asel, bersiaplah. Karena aku mencium bau darah yang kuat di dekat sini. Dan ternyata firasat Ronan itu pun benar. Tiba-tiba beberapa anak panah melesat dengan cepat menuju ke arah mereka berdua. Ronan pun langsung menarik pedangnya dan menebas panah yang menuju ke arah mereka. Setelah melihat anak panah tersebut, dia pun langsung mengingat masa lalu. Dia berkata bahwa ini sama seperti yang kulihat sebelumnya. Diperlihatkan seorang pria berambut merah sedang memegang anak panah. Dia menjelaskan bahwa anak panah yang dipegangnya itu adalah anak panah yang spesial yang bisa dengan mudah menghancurkan kepala suatu makhluk seperti orc. Dia melanjutkan bahwa orang yang bisa menggunakan ini menyeratkan bahwa dia adalah seorang hunting dog dari sebuah organisasi yang bernama Karibolo. Scene pun kini berpindah ke masa sekarang. Ronan mengatakan kepada Asel, bersembunyilah di suatu tempat dan jangan sampai terlihat. Setelah mengatakan itu Ronan langsung melesat dengan secepat kilat. Dia langsung menuju ke tempat orang-orang yang menembakkan anak panah tadi. Tapi setelah sampai di sana nampaknya Ronan mencoba berbicara dengan mereka. Ronan mengatakan, aku adalah hunting dokter muda yang baru masuk ke cabang Damas. Namaku adalah Ahayute. Beberapa orang di sana pun mempertanyakan kebenarannya. Dia berkata bahwa, apa kau benar-benar seorang hunting dog? Ronan pun menjawab, iya, kenapa? Kau tidak percaya? Namun pemimpin dari kelompok itu mengatakan, kau pikir aku percaya kalau kau itu hunting dog? Orang sepertimu, bahkan kau datang tidak melalui dengan informan. Ronan dengan santai menjawab pernyataan tersebut. Kalau kau tidak percaya, kenapa kau tidak tanya saja kepada cabang Wolf? Pemimpin tersebut langsung menarik kerah baju Ronan dan dia berkata, apa aku harus mencabik-cabikmu? Dengan wajah kesal dia mengatakan itu. Ronan yang masih santai hanya menjawab, astaga, bahkan tanganmu punya kebiasaan buruk. Orang-orang seperti ini selalu berakhir dengan buruk. Kemudian bawahan dari pemimpin itu, seseorang yang menggunakan topeng berkata, hei, tenanglah, jangan mencurigainya, hanya karena dia masih remaja. Lagi pula sistem rank dan nama cabang hanya diketahui oleh kita, Karibolo. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa tingkatan di organisasi tersebut.
Tingkatan terendah adalah wild dog, kemudian hunting dog, dan wolf, dan seterusnya ke atas, tapi belum ditunjukkan pada chapter ini. Lanjut, pria bertopeng itu mengatakan bahwa ayo kita pastikan dulu kepada bos. Namun tak lama setelah itu bosnya pun muncul. Dia berkata, "Sudah kubilang telusuri secara diam-diam. Ada keributan apa ini?" Sang bos dari cabang Demire bernama Beum pun muncul. Dia adalah sesosok laki-laki botak yang penuh luka di wajahnya. Pemimpin dari kelompok tadi yang berambut ungu langsung mengatakan kepada bosnya, "Kebetulan sekali bos, orang ini mengaku sebagai hunting dog dari cabang Damas." Si bos pun memastikan kembali kebenaran yang disampaikan oleh anggotanya itu, kemudian menanyakannya kembali kepada Ronan. Dia berkata bahwa, "Hei bocah, Ahayute dari cabang Damas, apakah benar?" Ronan menjawab bahwa itu adalah benar. Namun si pria kepala botak ini berkata, "Ini aneh, apa yang terjadi? Bagian dari jangkauan gunung ini seharusnya menjadi wilayah Demire." Namun dengan senyuman kecil Ronan menjawab, "Mungkin tidak, karena namaku bukan Ahayute." Seketika si botak itu pun menunjukkan ekspresi yang sangat kesal. Namun belum sempat bereaksi, anggotanya pun sudah ditebas oleh Ronan dan menyisahkan si rambut ungu bersama si botak ini. Setelah menebas anggota yang lain, Ronan pun langsung menerjang kepada si botak. Dia langsung mengibaskan pedangnya dan seketika kepala botak itu pun melayang. Si rambut ungu yang sedang ketakutan itu, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya bisa berteriak kesakitan karena tanpa dia sadari jari-jarinya yang memegang belati sudah terputus dari tangannya. Ronan mengancam pria itu dan berkata, "Sekarang kau akan menggambar lokasi dari semua cabang yang kau ketahui di balik halaman itu." Pria yang sedang ketakutan itu hanya bisa menuruti semua permintaan dari Ronan. Setelah dia memberikan gambaran kepada Ronan, dia mengatakan, "Jadi kau akan membiarkanku hidup kan?" Namun tiba-tiba saja Ronan menebas pria itu sehingga terbelah menjadi dua sembari berkata, "Tentu saja tidak." Kini Ronan sudah kembali ke tempat semula dan bertemu kembali dengan Asel. Asel yang melihat banyak mayat dari binatang-binatang buas di sana, kini hanya dapat muntah-muntah melihat pemandangan yang tidak mengenakan itu. Namun tiba-tiba Asel pun gemetaran sambil menunjuk sesuatu. Dia mengatakan, "Apa itu?" Tiba-tiba semua darah dari makhluk buas di sana bergumpal menjadi satu. Dan Ronan pun kini bersiaga. Dia bersiap untuk mengibaskan pedangnya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba telur yang dibawa keluar dari kantongnya dan menyerap semua darah yang ada di sana. Kejadian itu pun mengagetkan mereka berdua. Tak lama setelah telur itu menyerap darah-darah yang ada di sana, kini tiba-tiba cangkang dari telur tersebut mulai retak. Ini adalah tanda-tanda bahwa telur itu akan menetas. Kini muncul sosok burung mimpi yang mempunyai 4 sayap dan berwarna hitam, tiba-tiba menghantam hidung dari Ronan. Namun Asel mengatakan bahwa dia terlihat seperti naga. Kemudian Asel melanjutkan penjelasannya bahwa itu mirip dengan apa yang dia lihat dari buku. Ronan hanya terbengong sembari mengingat burung biru yang sebelumnya. Dia hanya mengatakan dalam hati dari mana burung itu menyerap mana sampai punya isi telur seperti ini. Tak lama setelah itu Ronan pun protes kepada peliharaannya tersebut karena tadi tiba-tiba burung itu memukul wajahnya. Namun seketika burung itu mengeluarkan cahaya sehingga cahaya tersebut memulihkan hidung Ronan yang tadinya terluka. Asel yang terkagum-kagum hanya bisa berkata, "Wow, sepertinya bayi ini bisa menggunakan healing magic." Saat mereka asik-asik berbincang, tiba-tiba burung mimpi dari Ronan langsung melesat. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu di balik sana. Ternyata burung itu menyadari bahwa ada pesuruh dari cabang Demire bernama Balros. Si Balros ini melihat semua kejadian tadi dan kemudian berlari menjauh dari tempat itu. Namun sayang sekali, burung mimpi dari Ronan itu tidak membiarkannya kabur begitu saja. Dia mengejarnya dan langsung melancarkan serangan sehingga membuat kaki dari Balros pun kini berdarah. Namun sebelum itu menjadi lebih jauh, kini Ronan datang dan mengatakan kepada burung mimpinya itu bahwa itu sudah cukup, jangan membunuhnya. Ronan pun berkata, "Ya, aku sudah memikirkan nama dari burung mimpi ini. Aku akan menamainya Cita." Jadi di sini nama dari burung peliharaan Ronan ini bernama Cita. Jadi kita akan memanggilnya selanjutnya adalah Cita. Kemudian Ronan mengalihkan pandangannya kepada pria tersebut.
Dia mengatakan bahwa kau tidak apa-apa Balros. Si Balros pun hanya bisa langsung berlutut dan mengucapkan terima kasih. Tapi seketika dia sadar dan heran bagaimana orang ini bisa mengetahui namaku. Namun kilas balik pun terjadi. Ternyata seseorang yang diingat oleh Ronan sebelumnya. Ternyata dia adalah Balros, orang yang ada di hadapannya kini, si pria yang berambut merah sebelumnya. Scene pun kini berganti ke ibu kota kerajaan. Sini nampak Ronan sedang menjual sebotol air yang diambilnya dari mata air sebelumnya. Seketika ayah dari Maria yang melihat air itu langsung menawarnya dengan harga yang tinggi. Dan kini Asel pun berkata bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan soal uang lagi. Namun Ronan mengatakan bahwa bagaimanapun juga kita berhutang budi pada Profesor Varen. Mereka berencana mengunjunginya, tetapi setelah sampai di kantor Profesor Varen, ada sebuah tulisan di pintu masuk ruangannya yang tertulis sedang dalam perjalanan bisnis. Ternyata Profesor Varen sedang keluar, dan Ronan pun mengatakan sayangnya dia pergi untuk perjalanan bisnis yang lama. Beberapa hari kemudian di jalur stasiun gerbong kota Valon, kini Airil sudah tiba di ibu kota kerajaan. Ternyata uang yang dihasilkan oleh Ronan sebelumnya digunakan sebagiannya untuk menyewa sebuah gerbong yang mewah untuk menjemput kakaknya. Namun setelah bertemu dengan Ronan, dia langsung mengkhawatirkannya dan mengatakan, kenapa badanmu semakin kurus? Apa kau tidak makan dengan teratur? Ronan yang menjawab, jangan khawatirkan itu. Kini Airil pun merasa lega. Ronan pun memperkenalkan Cita kepada kakaknya, sembari menjelaskan bahwa dia akan menjelajah bersamaku karena suatu kejadian. Ronan pun mengajak kakaknya berkeliling kota sembari tinggal di sebuah toko untuk membeli baju. Saat mereka akan keluar dari toko tersebut, tiba-tiba sesosok yang muncul di depan pintu menyapa Ronan. Ya, dia adalah Sulfen. Ronan yang kaget dengan kejadian tersebut langsung berteriak dan mengatakan, kenapa kau muncul dari situ? Apa kau penguntit? Sulfin hanya menjawab bahwa aku datang untuk mengambil pedang yang baru yang kupesan di sekitar tempat ini. Pedangku yang dulu menjadi cacat karenamu, dan aku kebetulan melihatmu, jadi aku menunggumu. Kini mereka berdua pun bersiap untuk bertarung. Tapi Airil langsung masuk di antara mereka dan melerai perkelahian tersebut. Airil langsung memarahi Ronan. Setelah itu dia meminta maaf kepada Sulfen. Dia mengatakan bahwa adikku memang punya mulut yang kotor, tapi dia anak yang baik. Tiba-tiba Sulfen terpesona dengan kecantikan Airil. Wajahnya mulai memerah. Dia bagaikan melihat seorang dewi. Sulfen yang salah tingkah hanya dapat mengatakan bahwa tidak, ini terjadi karena kurangnya kebijaksanaan saya. Semua yang terjadi adalah tanggung jawabku, jadi percayalah. Airil pun menjawab, melihat Ronan punya teman sepertimu, aku menjadi sangat senang, sembari memegang tangan Sulfin. Dia pun melanjutkan, tolong jaga adikku untuk kedepannya. Kini Sulfin yang sudah jatuh hati kepada kakak Ronan berkata, pertama-tama aku akan mengganti rugi untuk pedang Ronan. Tetapi aku tidak punya cukup emas sekarang, jadi ambil saja ini. Dia memberikan sebuah token kepada Ronan. Itu adalah bukti identifikasi keluarga Gracia. Sulfin pun melanjutkan bahwa kau bisa menggunakannya dimanapun di Kekaisaran. Dan kalau kau ingin membeli pedang, pergi saja ke Blacksmith di ujung jalan sebelah barat. Tempat itu dikenal sejak 500 tahun yang lalu. Jadi akan sulit untuk orang biasa masuk ke dalam, tapi dengan itu kau bisa masuk. Sembari pergi, Sulfin mengatakan bahwa aku berharap mereka membuatkan pedang yang bagus untukmu. Di hari berikutnya, kini Ronan sedang mengikuti acara penyambutan Akademi Pileon. Nampaknya acara itu dibuka oleh sang kepala sekolah akademi bernama Krava Kratir yang sebelumnya diperlihatkan di ruang pengujian. Saat Ronan masuk mendaftar ke akademi ini, sang kepala sekolah pun mengucapkan selamat datang kepada kalian semua. Namun Ronan yang menguap mengatakan bahwa acara ini sangatlah membosankan. Namun tiba-tiba kepala sekolah menjentikkan jari dan kemudian ada retakan yang muncul di langit. Tiba-tiba mereka semua berpindah ke sebuah tempat yang seperti koloseum. Dan kepala sekolah pun melanjutkan bahwa mari kita mulai pertemuan antara senior dan junior kita. Dijelaskan di sini bahwa pertemuan antara pelajar baru dan senior tahun kedua. Lokasinya adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Pertemuan itu diketahui beratmosfer berat. Hal itu juga merupakan event spesial dari Akademi Pileon.
Event itu dijelaskan seperti ini. Ranking pertama dan kedua adalah perwakilan dari murid baru, yang dimana itu adalah Ronan dan Sylvain. Dan setiap dari mereka akan memilih salah satu dari 4 murid tahun kedua yang memiliki gaya bertarung masing-masing. Mereka akan bertarung 1 lawan 1. Kepala sekolah pun mengumumkan bahwa hal penting dari event ini adalah berkaitan erat dengan instruktur Pileon. Bukan hanya soal profesor, tapi hubungan antara senior dan junior saat mereka mengetahui kelemahan satu sama lain. Aku yakin menilai satu sama lain dan melawan satu sama lain adalah pendidikan yang sebenarnya. Pertarungan ini bersifat edukasi, dan melalui mereka setiap perwakilan angkatan aku bisa menunjukkan langkah pertama mereka. Tentu saja murid baru dapat memilih lawan mereka, dan mereka juga boleh menolak duel. Jadi jangan merasa tertekan perwakilan murid baru. Kalian bebas bersikap sesuai aturan. Ronan dengan wajah kesal mengatakan bahwa bertele-tele sekali. Pada dasarnya ini seperti perpeloncoan murid baru. Dijelaskan bahwa keempat orang itu berasal dari jurusan seni bela diri. Yang pertama adalah Nasdo, pria berambut pedang yang menggunakan senjata sebuah rapier. Kemudian yang kedua adalah pria yang berbadan besar bernama Braum. Dan kemudian ranking 3 bernama Karun, seseorang yang menggunakan seperti pedang panjang. Kemudian ranking 4 bernama Irina, seorang wanita berambut merah yang menggunakan 2 pedang kecil. Kini Ronan pun mengangkat tangan ke atas dan berkata, karena kami bebas memilih, saya ingin diajari oleh para senior yang terhormat. Dan dia berkata, tentu saja aku ingin melawan semuanya sekaligus. Tiba-tiba suasana di sana pun menjadi ricuh diakibatkan pernyataan Ronan barusan. Sang kepala sekolah berkata kepada instruktur Nabi Ross, bagaimana menurutmu soal usulan dari Ronan itu? Instruktur Nabi Ross hanya berkata, lakukan saja. Bukankah prinsip Pileon adalah jika memiliki kemampuan maka silakan lakukan apapun yang kau mau. Jadi siapapun yang akan memenangkan duel tersebut itu akan menyimpan arti yang besar untuk banyak orang. Jika situasinya menjadi kacau, aku akan menanganinya. Kepala sekolah yang mendengarkan jawaban dari instruktur Nabi Ross hanya dapat berkata, aku mengerti, kalau begitu usulan akan diterima. Kini diperlihatkan Ronan yang siap bertempur melawan 4 orang seniornya dari Akademi Pileon. Tak lupa sang kakak Airil pun menyemangati Ronan. Kini pertarungan pun dimulai. Pria berambut pirang itu pun langsung menerjang ke hadapan Ronan sembari menusukkan rapiernya. Ronan yang dengan santai menghindari hal tersebut. Ia berkata dalam hati bahwa mereka sangat hebat. Level mereka lebih tinggi dari Maria saat itu. Apa itu artinya 4 terkuat itu ada di level yang sangat tinggi? Kini Irina menerjang Ronan, menebaskan daggernya. Namun Ronan masih dapat menangkis serangan tersebut. Dan kemudian serangan itu dilanjutkan oleh Karun. Dia berkata, Irina menunduklah. Dia menusukkan tombaknya kepada Ronan. Namun Ronan masih bisa menangkis serangan itu dan berkata kerja tim mereka bagus. Ronan pun terdorong ke belakang, tapi tanpa memberi celah. Si Braum kini sudah berada di belakangnya sembari mengangkat pedang besarnya dan siap untuk menebas Ronan. Ronan yang menganalisis keadaan di sekitar kini langsung menghindari semua serangan tersebut. Dan Irina hanya berkata, kenapa dia bisa secepat itu? Dan tanpa mereka sadari, Ronan sudah melesatkan sebuah serangan yang menghantam tubuh mereka. Kini yang tersisa tinggal Braum yang menggunakan pedang besar. Mereka mencoba mengadu serangan, namun tiba-tiba Braum sadar bahwa teknik yang digunakan Ronan itu sama seperti milik instruktur Nabi Ross. Ronan pun langsung melancarkan serangan itu sehingga membuat pedang dari Braum pun hancur. Sembari tersenyum, Ronan berkata, terima kasih, aku sudah belajar banyak hari ini. Dan Ronan pun berhasil mengalahkan 4 senior dengan ranking tertinggi di tahun kedua itu. Ya, dan itu adalah panel terakhir dari part kali ini. Ternyata kita ditunjukkan bahwa keahlian Ronan sangatlah hebat, berbeda dengan murid-murid yang lain yang ada di Akademi Pileon. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik yang lainnya. Salam KO Niwe.